Halo guys, selamat datang lagi di channel saya, channel yang akan membahas akuarium air laut. Oke, jadi di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian tank saya yang kedua ya, yang sebelumnya yang biasanya saya posting. Ini adalah tank saya yang kemarin crash karena ada anemon karpet yang mati di dalam tank. Dan waktu saya ambil itu sudah menyebar kemana-mana dan alhasil saya harus ganti airnya itu sekitar 50%. Dan untuk biotanya sendiri saya masih tetap sama, hanya ikan-ikan saja. Sedangkan koral-koral saya yang sebelumnya di tank ini pindah di tank yang ketiga yang biasanya saya posting di video sebelumnya. Jadi di sini hanya ada ikan aja guys. Ada Nemo sama keling, beberapa keling, sama saya kemarin nambahin angel kunci ya. Angel kunci itu yang warnanya hitam nih. Nah di situ, nah itu warna itu angel kunci. Dan ini bintang lautnya juga bawaan yang kemarin. Sama ada tambahan juga tuh apa, tangan-tangan setan. Dan saya beli lagi anemon karpet untuk hosting si ikan. Nah, untuk penjelasan kenapa kok anemon karpet saya yang kemarin itu mati, saya sudah memantau sih, sudah beberapa kali beli di toko tersebut ya, toko yang di Sumenep. Saya nggak mau sebutin toko itu apa. Cuma saya beberapa kali beli biota di sana pasti mati guys. Sedangkan saya beli di toko yang lain itu baik-baik aja. Dan saya juga nggak mengejudge sih toko itu tuh jelek atau gimana. Tapi mungkin sih ya itu biota memang datang cepet dari nelayan langsung mereka jual ya. Dan saya juga salahnya saya nggak milih-milih dulu gitu loh untuk biota-biotanya. Dan sudah 3 kali sih saya beli di toko tersebut, itu selalu aja nggak kalau ikan itu nggak mau makan. Terus habis itu ya anemon karpet itu yang terakhir, dia juga nggak mau makan sama sekali dan hasil mati. Dan mungkin untuk kedepannya saya bakal beli di toko yang biasanya saya beli aja. Dan sekarang inilah yang saat ini kondisi saat ini tank saya yang kedua. Nah, di sini aku mau ngerekomendasiin buat kalian ya, seperti tank saya yang dulu yang saya gunain lampu ya guys. Saya mau rekomendasiin lampu. Lampu ini tuh bagus guys, dan ini murah ya, bagusnya tuh murah dan cahayanya pun juga cukup terang ya. Terlepas dari banyak orang yang bilang bahwa lampu ini tuh nggak bagus untuk koral dan sebagainya, tapi berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya gunain lampu ini untuk koral pun juga mekar juga guys. Jadi kandungan parnya pun juga bisa untuk berfotosintesis di koral saya. Dan ini juga bagus untuk ikan dan bisa dilihat di sini ya guys. Ikan-ikan saya juga sehat dan tanpa dan nggak kena waste spot. Walaupun memang tank saya kemarin terjadi crash. Ini sudah jalan semenjak crash itu sudah jalan sekitar 1 bulan. Dan ini saya sudah mulai berani lagi untuk ngasih koral-koral lagi dan nambahin ikan. Dan untuk lampunya sendiri itu seperti ini guys. Ya, nah ini nih lampu ini. Ini adalah lampu sorot RGB guys. Jadi lampu tembak yang biasa dipakai untuk taman. Tapi di sini saya aplikasikan untuk akuarium guys. Dan lampu ini punya keistimewaan juga. Ini pakai remote ya, pakai remote seperti ini. Ini murah banget. Lampu ini tuh harganya 30 ribuan guys. Kalian bisa cari di online shop. Kalian ketik aja lampu RGB sorot, lampu sorot RGB gitu. Nanti kalian dapetin lampu yang seperti ini nih, nemuin. Nah, cara untuk pemasangannya sendiri itu seperti ini guys. Kalau di tank saya kebetulan saya ada bibir akuariumnya ya seperti ini, list akuarium. Dan cara pemasangannya saya hanya pakai paperclip kertas gitu guys. Nah seperti itu. Karena lampu ini tergolong ringan banget ya. Jadi untuk hanya dicepit seperti ini aja dia sudah kuat ya. Kalian bisa lihat tuh. Ini hanya saya gunain satu lampu ya di tank saya yang ukuran 70 cm. Dan kalian bisa lihat lampunya cukup terang dan sampai ke dasar. Dan cahayanya juga menyebar ya, sampai kiri kanan pun juga masih kena. Dan setiap pembelian lampu seperti ini kalian
belum dapat lampu sambungan ya untuk dicolokin langsung ke listrik. Ini langsung ke listrik ya kalian, jadi nggak perlu pakai adaptor tambahan lagi, cukup sambungin aja 2 kabel. Namun di lampu ini tuh ada 3 kabel guys, ada 3 kabel, warnanya tuh biru, coklat sama kuning. Nah yang warna kuning ini jangan kalian gunain, warna kuning ini tuh adalah ground. Jadi yang kalian sambungin cuman warna biru sama coklat aja, sedangkan kuningnya biarkan terlepas gini aja, terus kalian isolasi aja, langsung sambungin. Dan kalian beli kabel ini terserah mau panjangnya seberapa, terus kalian beli colokan itu langsung colokin ke listrik aja. Ini tanpa ada adaptor ya, langsung gitu. Dan ini tuh 50 watt, tapi 50 wattnya ini tuh bukan 50 watt sebenarnya ya untuk dayanya ya. Paling dayanya tuh cuma 15 atau 20 watt ini. 50 watt hanya tulisannya saja, sedangkan keterangannya pun juga sudah menyerupai sama seperti 50 watt. Dan pemakaian saya yang di tank sebelumnya itu sudah hampir 4 bulan pakai lampu seperti itu. Dia baik-baik aja guys, dan kondisinya juga nggak surut ya. Jadi masih awet lah kalau aku bilang. Dan untuk warnanya sendiri bisa kalian atur. Di sini saya biasanya sih gunain warna-warna putih sama warna biru seperti ini nih. Nah, warna biru soft gini aja nih. Nah, ini efek kamera jadi kayak kelihatan gelap ya, tapi pada kenyataannya sih pada aslinya juga lumayan bagus sih, terang. Nah, seperti itulah kurang lebihnya seperti ini guys. Dan di sini juga ada varian warnanya. Kalau misalnya kalian beli, kalian bisa atur sendiri warna sesuai mau kalian. Ini untuk warna yang kuning, dan kalau full biru ya untuk perkembangan koral itu bisa nih pakai warna biru full. Ini warna birunya juga cukup pekat ya, tajam. Jadi biasanya saya warna biru ini terus saya combine warna putih. Jadi biar lebih kelihatan juga untuk biota-biotanya. Nah seperti ini aja guys. Di sini juga ada variannya, cuman nggak perlulah kalian pakai varian-varian. Ini cuman warna flash yang gonta-ganti warna gitu seperti gini. Dan di sini juga ada yang model fade. Fade itu modelnya slow motion warna ya. Jadi dia perpindahan warnanya tuh pelan-pelan gitu. Jadi mulai dari putih, terus nanti ke kuning seperti ini. Nah habis itu ke merah ya. Nah itu kuning, habis itu warna perubahan warnanya tuh ke hijau, terus merah ya atau biru. Ini biasanya nggak perlu sih kalau saya pakai untuk akuarium mah, cuman yang biru ini aja saya biasa pakai sama yang putih ini. Dan ini juga bisa disetel redup terang ya. Kalau misalnya di sini terlalu keterangan, kalian bisa diturunin sampai berapa step ini ya. Pokoknya kalian pencet aja nih terus, dan sensornya itu aja di sini ya. Sensornya dari lampunya sendiri. Kalian pencetin aja terus nih. Ini untuk nurunin ya, sedangkan yang sebelahnya ini untuk menaikkan keterangan cahayanya. Ini bisa kelihatan kalau misalnya kalian punya kalian beli, kalian bisa lihat sendiri tingkat keterangannya tuh berapa persen gitu ya. Sampai berapa. Nah, ini kalau dinaikin. Nah, cuma minusnya untuk lampu ini sendiri, kalian harus hati-hati untuk gunain remote-nya, karena ini remote-nya nggak ada yang jual lagi. Jadi sebisa mungkin kalian bungkus remote ini dengan plastik biar nggak kena air, kemasukan air atau gimana. Dan jangan sampai keinjek juga, nanti rusak. Kalian nggak bisa gunain lagi lampu itu, karena lampu ini tuh kalau misalnya mati guys, kalau misalnya mati seperti ini ya, itu mati, terus habis ini dinyalain atau kalian cabut ya, lampu itu cabut, habis itu dicolokin lagi, dia biasanya balik ke flash. Jadi dia langsung ganti warna dengan sendirinya, ganti gonta-ganti warna gitu. Dan kalian nggak bisa nentuin warna yang kalian suka lagi kalau misalnya remote ini rusak. Ya seperti itu aja ya. Dan sudah cukup jelas ya guys untuk saya menyampaikan lampu ini ya.
Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di dalam kolom komentar. Untuk kondisi akuarium saya sendiri ini masih tetap sama filtrasinya. Saya filtrasinya hanya pakai karang jahe. Nah, full karang jahe itu, dan di sini ada hitam-hitam itu karbon aktif ya, arang karbon aktif. Dan di sini saya pakai protein skimmernya dari Resun SK05, dan di sini sudah pakai power head yang ukurannya 1800 dengan di bawahnya tuh juga ada filternya. Dan ini untuk pembuangan protein skimmernya saya salurkan ke bawah sini. Nah, seperti itu. Dan saya mau sharing juga nih, banyak orang yang bilang kalau karang jahe itu nggak bagus, nantinya akan jadi bom amoniak. Ya jujur saya sih, selama sejauh ini saya bermain di akuarium air laut, karang jahe itu menurut saya sendiri itu media filter yang paling bagus menurut saya. Karena bentuknya dia yang nggak beraturan, dan lubang-lubangnya itu juga nggak beraturan. Itu baik banget buat media bakteri tinggal di situ guys. Itu menurut saya sendiri. Dan kenapa kok banyak orang bilang pakai karang jahe itu bakal jadi bom amoniak? Itu menurut saya sih, kalau misalnya media filter atau karang jahe kalian ditempatin di main tank, kenapa kok bisa jadi bom amoniak? Itu karena kesalahan kita sendiri mengobrak-abrik ya. Artinya kita memindahkan, misalnya kita bosan nih sama batu karang, di sini kita pindahin gitu dan di situ ada pergeseran bakteri guys. Ketika kalian mindahin batu-batu itu di dalam main tank ataupun di sump, itu ada perubahan bakteri yang itu akan mengakibatkan bakteri blooming. Nah, bakteri blooming itu airnya tuh keruh guys. Kalian bisa lihat air keruh. Nah, itulah yang dimaksud bom waktu. Nah, menurut saya, mau media filter apa aja, kalau kalian otak-atik media bakterinya di dalam sump, atau kalian otak-atik di bagian main tank, itu semua apapun media bakterinya, baik itu alami atau buatan, itu pasti bakal mengakibatkan bakteri blooming. Itulah bom waktu guys. Dan jadi saya nggak bisa nyalahin karang jahe, karena karang jahe itu bakal menjadi bom waktu. Itu salah besar kalau itu menurut saya sendiri ya, untuk pengalaman saya sendiri. Jadi bom waktu itu seperti sisa makanan yang tidak terserap sama media bakteri. Jadi dia akan mengendap di bawah, dan nanti ketika ada pergerakan atau pergeseran itu akan naik guys. Otomatis makanan itu atau amoniak, kotoran ikan di dalam tank kita itu akan naik berterbangan, dan itu ada yang dimaksud itu adalah bom waktunya. Nah, itu kalian mau pakai media filter apa aja, kalau misalnya kalian lakukan seperti itu ya jelas itu akan menjadi bom waktu. Jadi bukan karena kesalahan karang jahenya, jadi karena kesalahan kita sendiri. Dan banyak juga sih orang main reef tank itu banyak faktornya guys. Jadi bom waktu itu bukan karena media filternya, bisa jadi karena air kita nggak bagus, atau kita itu tuh wave maker. Mungkin bisa jadi tuh wave makernya itu tiba-tiba kendor atau gimana, terus dia turun ke posisi bawah, dan alhasil menyebarkan pasirnya ini naik ke atas jadi terangkat, dan disitulah bom waktunya terjadi. Jadi banyak faktor ya, bukan semata-mata semua karena karang jahe ya. Aku cuman ingin mematahkan statement bahwa karang jahe itu nggak bagus. Itu menurut saya salah ya. Dan sepengalaman saya sendiri, saya gunain media filter karang jahe itu baik-baik aja sampai saat ini. Seperti itu guys. Jadi terserah sih kalian mau pakai media filter apa aja. Kalau misalnya kalian rawat dengan baik dan tahu caranya seperti apa perawatannya, alhasil pasti kalian akan dapetin hasil yang bagus guys. Jadi pelajarin dulu sebelum bermain reef tank, karena banyak faktor dan banyak kendalanya, baik itu untuk airnya, baik itu untuk media filternya, dan semuanya sih. Jadi harus dipikirin matang-matang untuk kalian mau bangun akuarium air laut. Seperti itu maksud saya. Gitu ya guys, cukup sekian aja. Banyak salah katanya, saya mohon maaf. Dan
Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, karena saya akan selalu update terus tank saya dan lihat perkembangan akuarium saya sampai seterusnya lah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.